Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video penelitian riset dikti dengan skema penelitian dosen pemula, di mana penelitian ini mengambil judul Dampak Hilirisasi Biodiesel terhadap Industrialisasi dan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia yang dilakukan pada tahun 2024. Penelitian ini diketuai oleh Eka Puspitawati PhD bersama tim dari Universitas Pertamina yaitu Dr. Nanda Rembulan Nurdianto dan Andika Pambudi SPMSI. Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang yaitu Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia yang memanfaatkan kelapa sawit untuk ekspor, pangan, dan juga energi terbarukan. Kebijakan hilirisasi biodiesel ini seperti mandat B30 dan B40 meningkatkan nilai tambah CPO, namun memunculkan tantangan antara kebutuhan pangan dan juga energi. Meskipun 60% CPO diekspor, hilirisasi biodiesel berpotensi besar mendukung ketahanan energi, ekspor, dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hilirisasi biodiesel dari CPO terhadap perekonomian Indonesia, terutama pada industrialisasi dan ekspor kelapa sawit nasional. Kebaruan dari penelitian ini adalah penggunaan model CGA untuk mensimulasikan dampak kebijakan hilirisasi biodiesel secara holistik. Berikut terdapat dua rancangan model CGA dalam penelitian ini. Yang pertama, model CGA dalam struktur pembentukan investasi dan barang modal. Yang kedua, model CGA dalam struktur produksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi biodiesel membawa dampak yang signifikan terhadap makroekonomi dan juga industri. Dampak makroekonomi yang ditimbulkan antara lain, yang pertama, hilirisasi biodiesel diproyeksikan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2023, pertumbuhannya tercatat sebesar 0,7% dan diharapkan meningkat menjadi 1,04% pada tahun 2030. Yang kedua, program hilirisasi ini berkontribusi pada peningkatan produksi nasional, menurunkan inflasi, dan mendorong pengeluaran rumah tangga. Yang ketiga, dampak langsung lainnya adalah pertumbuhan PDB real, yang tercatat sebesar 0,67% pada tahun 2023 dan diperkirakan akan naik menjadi 1,45% pada tahun 2030. Yang keempat, peningkatan ekspor dan keamanan energi. Yang kelima, penelitian ini juga mengungkap perbedaan sudut pandang dibandingkan dengan studi Sahara pada tahun 2022 yang lebih fokus pada inflasi jangka pendek. Dalam jangka panjang, hilirisasi biodiesel diproyeksikan memiliki dampak yang lebih positif baik secara ekonomi maupun industri. Lalu dampak industri yang ditimbulkan antara lain yang pertama, hilirisasi memberikan pertumbuhan signifikan baik di sektor hilir maupun di sektor hulu. Yang kedua, sektor pertanian juga mendapatkan manfaat yang besar, terutama sebagai pemasok bahan baku utama untuk produksi biodiesel. Yang ketiga, meskipun ada alokasi besar untuk biodiesel, yakni sebesar 21,2% dari CPO nasional, namun produksi minyak goreng tetap dipertahankan dengan alokasi 20,3%. Yang keempat, alternatif bahan baku biodiesel. Hilirisasi biodiesel juga mulai mengadopsi bahan baku alternatif seperti minyak goreng bekas, karena bersifat lebih ekonomis, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat kesehatan. Yang kelima, pengembangan biodiesel, terutama menuju standar B100. Ini membuka peluang besar untuk pertumbuhan industri kendaraan bermotor, khususnya kendaraan berbahan bakar biodiesel. Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan antara lain yang pertama, kebijakan hilirisasi biodiesel mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ekspor nasional dalam jangka panjang. Yang kedua, mendukung keamanan energi nasional sekaligus meningkatkan kontribusi biodiesel pada perekonomian. Yang ketiga, tidak ada konflik signifikan antara keamanan pangan dan juga energi, karena produksi CPO domestik mencukupi kebutuhan minyak goreng. Hilirisasi biodiesel berbasis CPO ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mencapai ketahanan energi, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan dari penelitian yang telah dilakukan. Sekian pemaparan dari hasil penelitian kami.
Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.